Ratsnya ada invasi yang dia lakukan, udah percobaan yang sangat baik walaupun tadi orange buff-nya belum berhasil diambil, koin kristal di bagian tengah belum terlihat. Ada reward manipulation yang emang benar-benar terbuka gitu ya Cimamai, dan sekarang pertempurannya mungkin akan pecah di area turtle. Hanya saja mereka berhasil mundur dengan sangat cepat. Ini kalau aku lihat ya, Aura Fire mereka benar-benar tahu timing kapan mereka harus dapat objective turtle, kapan mereka coba untuk ngerusuh buffnya. Dan kalau kita ngeliat dari networknya memang sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, tapi permainan agresif masih dibawakan oleh Hai kali ini. Langsung Deviant ke arah seorang Kertizi, coba untuk bermain lebih objektif, ngedapetin turtle terlebih turret di area bawah. Dan bahkan lihat Godiva mencoba untuk menzoning Kertizi kali ini yang nggak bisa untuk mendefend di area bawah. Ini objektifnya bagus banget ya dari pemain-pemain Aura, hanya saja dengan catatan mereka tidak boleh blunder lagi seperti tadi, di mana blunder berjamaah yang mereka lakukan membuat hilang 4-5 player ya loh. Betul, itu kerugian yang cukup banyak ya. Dan kali ini akan ada pertukaran tentunya dari area turretnya di area atas. Dan Aura mereka harus balik mundur terlebih dahulu, menunggu momentum yang diciptakan oleh Rafflesia hanya terkena ke arah Godiva. Dan itu udah menjadi informasi yang cukup mahal harusnya. Circling Eagle connect kali ini dari Godiva, tapi Godiva yang maju sendirian. Kali ini nggak ada backup. Aura Hai mencoba untuk datang. Deviant Sword connect kali ini, tapi ternyata lihat masih ada Kertizi yang bakal menjadi target. Dan dia harus langsung flicker mundur karena Facehugger langsung membuka satu Feather Strike yang membuat Kertizi pun tidak bisa bertahan terlalu lama Pak Pulung. Gak ada yang tumbang sama sekali dari pemain Eko juga. Ini adalah defense yang sangat baik yang mereka lakukan. Tyrant defense lompat ke depan berharap ada siapapun di dalam sana, tapi tidak ada. Tapi terbuka bebas bagaimana defense yang dimiliki oleh Aura di bagian tengah. Untungnya mereka bergerak dengan sangat cepat. Iya, ini kalau yang aku lihat Aura Fire mereka harus nunggu banget sih, sabar dari Tyrant defense-nya masuk connect. Mungkin kalau bisa kena ke arah Keira baru bisa di follow up gitu ya sama beberapa pemain dari Aura Fire. Kalau misalnya sampai yang kena itu mungkin Hai atau Kabuki, ini bisa gawat sih Pak Pulung. Waduh, nah ini dia nih, diputer, dijilat, dilepehin, masuk sudah ke dalam perut dari Barats. Di mana untuk Aldusnya tidak kuat lagi, 4 orang mendadak entah dari mana datangnya nongol semua tuh. Iya, tiba-tiba mulai rotasi ke area bawah dan bahkan Benny Cutie pun tidak mendapatkan informasi dari beberapa player karena Eko mereka benar-benar fokus untuk ngedapetin turtle-nya kali ya. Ditukar dengan satu inner turret di bagian bawah. Menurut aku worth it sih. Iya. Masih ada perbedaan ya 1,1 lebih ya. Di bagian tengah udah ada point kristal, dibalaskan lagi Feather Strike, tapi seperti yang terkena efek dari Raffles yang mungkin lompat ke bagian depan. Hanya saja mereka masih bisa mundur lagi. Iya, sebenarnya kalau kita lihat udah mulai rotasi ke area atas kali ini. Semua pemain dari kedua tim mencoba untuk ngeharus ke arah Hades. Hades sudah half HP. Godiva dari paling depan, tapi Rafflesia maju, tapi ternyata turretnya gak mengenai siapapun, hanya mengenai 3 aja. Tapi ternyata di sisi lain ini free fast banget untuk seorang Kabuki. Sementara Kertizi gak bisa memfollow dengan baik, tapi ternyata ada CSP dari seorang Benny Cutie mencoba mengarah ke arah Kabuki. Kali ini Facehugger sendirian di area belakang dan bakal ada manipulation. Bakal coba diganggu kali ini, hanya mengarah ke arah backline, mencoba untuk diharas balik dan hanya harus tumbang begitu saja Pak Pulung. Tertangkap basah sudah Hainya, walaupun satu hero-nya lagi yaitu Keira belum bergabung, belum join fight-nya. Dia malah mendapatkan satu outer turret di bagian mid, mendapatkan sebuah sedikit keuntungan lagi ya. Walaupun ada satu jungler mereka yang emang udah ditangkap basah. Coba lihat tadi ada 5 hero kayak ngumpul bareng-bareng untuk Hai seorang diri ya. Iya, kalau kita lihat memang sebenarnya tadi pertukarannya itu jungler sama jungler ya Pak Pulung. Tapi di area midnya dapat lagi satu turret di area mid untuk tim Aura. Jadi 3 turret sudah dikantongi kali ini. Nah ini dia nih, mendadak tuh. Jebret, Hainya malah tertinggal di bagian belakang karena emang dilompati terlebih dahulu. Energinya juga emang gak terlalu banyak. Tempest Obletnya kayak tadi udah langsung dia keluarkan ya. Masalahnya gak bisa kabur gitu. ada bouncing ball juga Pak Pulung. Bener. Karena efek slow itu emang sebenarnya sulit ya. Memang sebenarnya tadi Tyrant defense-nya nggak connect, tapi dia flicker langsung Tyrant Rage itu kena 3 pemain. Dan Aura kali ini mereka reset lagi, tapi masalahnya sekarang mereka udah bisa mulai invasi ke area jungle ya. Jadi ini dari Iko mereka pun harus berhati-hati ngecek ke area busnya karena beberapa pemain dari Aura mereka udah siap banget untuk team fight-nya. Baratnya udah gede juga, pasti tiganya juga udah ada. Darah dari Link gak begitu banyak. Tyrant Rage-nya connection untuk kali ini masih tidak ada backupan. Mundur lagi. Iya, mundur lagi dan bahkan itu
harusnya bisa dibilang kali ini dari tim Aura mereka harus sabar terlebih dahulu. Godiva mencoba untuk membantu Keira kali ini di area mid, tapi ada Chase Fate mengarahkan seorang facehugger, tapi bakal coba di-cancel begitu saja. Hades berada di area boost tapi linknya masih di area atas kali ini. Hai bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Ada Lord kali ini di menit yang ke-10. Apakah dari Aura Fire mereka bisa dapetin momentum mereka? Ingat masih ada Chase Fate, masih ada 5 lawan 5 kali ini. Dari Aura Fire mereka sepertinya mau komit untuk ngedapetin Lord di menit yang ke-10 Papul. Sementara itu untuk Gelzi-nya masuk ke dalam, ada 2 hero di bagian bawah dan juga sekarang terpencar sudah pemain dari Eiko. Sementara dari Aura Fire mereka masih berkumpul sangat solid sekali, 4 hero berdekatan bersama, ada Kari seorang diri tapi baik-baik Chase Fate bisa menabrak siapapun. Iya, jangan terlalu lama juga untuk nge-drag game ini ke arah late game meskipun Aura punya marksman ya. Tapi menurut aku kayak Aldous tuh sekali geprek Pak Pulung. Hilang loh sekali digeprek tuh. Waduh langsung geprek, jepret, kelar udah. Iya, apalagi kita tahu ini Aldous kalau dia mau split push itu bisa banget dari seorang Aldous sendiri. Jadi Aura harus benar-benar peka sama minimapnya. Ya ini di belakangnya di bawah tas punggung gitu ya Pak Eci Muhammad dari Aldous. Itu tasnya Dokter si petualang. ya? Gak gitu. Aduh, tapi beberapa pemain tentunya mereka udah mulai menzoning beberapa di area Lordnya. Sementara belum ada teamfight yang benar-benar komit banget. Rafflesia juga cuma ngecek aja di sini dengan satu basic attack tentunya dari seorang Supra. Sementara Hai benar-benar ini semua pemain dari tim Aura mereka fokus banget sama objektifnya Pak Pulung. Ini dari tadi juga dari sisi objektif mereka udah dapat banyak, mereka udah punya 4 objektif yang berhasil diambil dari Eiko. Ingin maju terus ke bagian depan, Godivanya sembunyi dulu, santai dulu. Jangan sampai ini Benny Kitty dia mungkin hanya melihat kira kau sendiri tapi tahu-taunya temanmu bersembunyi dan bener aja langsung dicolok di bagian depan. Bisakah dia bertahan? Tempest Oblate tapi cesanya diaktifkan, dia kabur langsung meluncur pergi ke area tapi malah langsung menjadi korban juga. Namanya jodoh, ajal maut kita tidak ada yang tahu mau lari kemanapun pasti akan dikejar habis-habisan. Di bagian tengah dia tonton welcome juga berhasil mendapatkan satu orang flash yang masih mundur ke bagian belakang. Tapi Godivanya menjadi satu orang yang berada di bagian depannya sendirian masih santai begitu aja. Dari Karinya pun ataupun dari Kabukinya begitu santai memberikan damage yang begitu menyakitkan. Iya, dan makanya federasi mulai dibuka lagi kali ini. Facehugger mencoba untuk mengejar dan bahkan Godiva Circling Eagle ke arah seorang RK3 kali ini. Masih mencoba untuk bertahan tapi ternyata Godiva bakal tumbang. Kabuki free space banget di area backline-nya langsung. Hadesnya ditumbangkan begitu saja. 3 hilang dari tim Filipina kita. Dan kali ini Aura Fire mereka coba untuk reset lagi. Mereka cukup dengan 3 orang aja. Mereka cukup dengan jugglernya yang tumbang. Dan bahkan kali ini lihat Kabuki masih bisa dapetin orange buff-nya. Positioning yang baik dari seorang Kabuki membuat dia nggak gampang ditumbangkan Papulung. Ini penasaran ngeliat itemnya lagi deh, item apa aja yang udah emang dibuat atau dibentuk oleh masing-masing player. Sementara itu dari Lordnya di atas menit ke-12 yang akan menjadi daya dobrak tambahan untuk Aura Fire. Iya, dan bahkan langsung bisa diamankan oleh pemain dari Aura. Kali ini lihat Keira. Dinosaurusnya udah jadi big guy dan bahkan dia benar-benar pede banget sama positioning dia. Dia tahu ada beberapa pemain dari Eiko yang mau nggak mau harus nge-defend, nge-clear minion secepatnya mungkin. Tapi Keira cuma perlu muncul aja lihat sambil tas dari seorang Keira gede sendiri. Banget weh. Astaga. Ya ampun coba lihat Keira gede banget kayak pengeluaran. Pengeluarannya baru awal bulan sih Pak Bulung. Udah makin banyak pengeluaran, kayak cuma numpang lewat ya. Astaga, tapi lore-nya udah mulai masuk ke area bawah kali. Perbedaan network 7.000 dipegang sama tim Aura. Dan ini yang membuat Aura harusnya kalau mereka nggak blunder kayak tadi ya, mereka bisa ngamenin game pertama. Harusnya ya, harusnya nggak boleh ada blunder kayak begitu tadi. Godiva udah punya soul block bagian belakang tapi malah hilang. Tapi hanya saja untuk kali ini masih bisa mundur ke bagian belakang. Hadesnya berhasil memancing pergerakan dari Hai. Malah Hai yang harus tertangkap. Bahasa Tyler Lesnya connect. Kelar sudah Hai-nya ini yang barusan kita sebutkan tapi malah terjadi. Iya, betul. Dan bahkan ada Chase Fate yang coba di pop up oleh seorang Benny Cutie. Tapi mengetahui Lordnya sudah masuk ke area bawah, inhibitornya juga udah mulai hilang. Echo mereka nggak mau paksain team fight-nya. Mereka bakal coba untuk menunggu. Rafflesia kali ini coba untuk nge-charge tapi ternyata tidak melontarkan Tyrant Revenge. Dan bahkan lihat Facehugger coba untuk membuka kali ini, mencoba untuk menzoning. Rafflesia masuk dengan Tyrant Rage. Dan bahkan Kabuki masih mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik, tapi Facehugger bakal coba mundur terlebih dahulu. Ada satu Hades kali ini dengan Heavy dan juga Level Fans-nya mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari Aura. Tapi Keira masih cukup tanky di area depan Pak Bulung. Coba udah kayak Taret udah berdiri di situ. Dia gantiin Taret di situ Pak Bulung. Selagi Kabukinya mendapatkan space,
Gak bakal kalah sih harusnya Aura di Momo. Iya, Dan benar. udah sakit banget, Golden Staff dia udah punya juga loh tadi. Iya, ini memang sebenarnya dari Link bermain dengan cukup agresif tuh baik. Tapi kalau misalnya dia main agresifnya tanpa ada info seperti Tyrannus udah dipakai atau belum, bouncing ball-nya masih ada atau enggak, ini juga sulit gitu. Kabuki dia udah punya Golden Staff. Ganti WON nih kayaknya ujungnya nih. Atau mau di HS tuh. Gak tahu nih kita nih dari Kabukinya tuh item terakhir dia udah punya Thunder Band dan juga ada satu brute force untuk defense-nya dan pertempurannya sekarang pertempuran terjadi lagi di bagian tengah. Sakit banget. Ada Link yang berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Magitonya, namun Benny kita mundur ke bagian tengah, defense-nya gak kena karena siapapun di mana. Sekarang ada Tempest of Rain lagi, mundur ke bagian belakang, diserang lagi, dilepein lagi. Revolvement Wedge langsung dikeluarkan begitu aja. Berhasil kabur untuk Link kali ini karena mereka tidak mau masuk ke dalam kotak yang sangat merikat itu. Iya, dan bahkan lihat semua inhibitornya mulai digundulin sama tim Aura, mencoba untuk mulai masuk ke area base-nya Kabuki. Free space dan bahkan lihat lagi Federal Strike dari seorang Vesario, tapi ternyata Benny Cutie mencoba untuk maju kali ini, tapi Kabuki terkena satu Siren Rage. Tapi kalau kita lihat Benny Cutie masih bisa ditumbangkan, ditukar kan Sager sendirian, tapi ternyata Kabuki masih bisa selamat. Kurtizi mencoba untuk mengejar dan bahkan lihat Gorifanya masih mencoba untuk mengcover, bakal digocek-gocek begitu saja. Lihat Esmeralda-nya benar-benar digayumin begitu saja, tapi ternyata base-nya dari Keira dan juga Hai mencoba untuk berfokus. Triple kill dari seorang Hai dan bahkan lihat menyisakan Hades sendiriannya saja bersama dengan seorang Kurtizi yang gak bisa mendefend base-nya, dan 1-0 dipegang oleh tim Aura. Oke Laura. Agresif banget permainannya walaupun masih ada sedikit miss move juga yang mereka lakukan, tapi setidaknya Tipis-tipis ya. mereka cepat untuk balik ke dalam